Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan topik pembahasan pembentukan sistem pengendalian pada korporasi dan UMKM. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Rifah Ayu, yang kedua ada Asrullah, dan yang ketiga ada Maria Kristianti. Nah, yang berikutnya yaitu adalah lingkungan pengendalian. Perusahaan berskala kecil dan menengah mempunyai keunggulan untuk dapat membangun lingkungan pengendalian yang kuat. Karyawan yang dimiliki relatif sedikit dan berinteraksi dengan frekuensi lebih sering sehingga memudahkan pembentukan budaya penanaman etik perusahaan. Selain itu, hal-hal yang tidak normal atau tidak wajar akan dapat segera dideteksi dan diatasi. Yang selanjutnya yaitu adalah penaksiran risiko. Penaksiran risiko terkait dengan bagaimana perusahaan menyadari risiko-risiko baik bisnis maupun keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam beroperasi dan bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut. Kemudian, risiko lain yang kurang diperhatikan oleh perusahaan adalah risiko kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, kelemahan pada identifikasi risiko kecurangan karyawan ini dapat dimanfaatkan oleh karyawan dengan melakukan kecurangan berupa manipulasi data atau pencurian aset berupa kas atau aset yang lain. Nah, jika terjadi kecurangan oleh karyawan, tindakan perusahaan berupa pemberhentian atau pengenaan sanksi. Yang selanjutnya yaitu adalah aktivitas pengendalian. Komponen pengendalian intern dalam tingkat perusahaan diwujudkan dan diaplikasikan dalam komponen aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian ini merupakan alat bagaimana risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut dikelola dalam tingkat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Faktor-faktor kunci dalam aktivitas pengendalian yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, pengendalian atas sistem informasi. Yang keempat, pengendalian fisik atas aset dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen dan pelaksanaan. Sedangkan aktivitas yang terlibat yaitu aktivitas penjualan kredit, aktivitas pengelolaan piutang usaha, dan aktivitas pengelolaan penerimaan. Informasi dan komunikasi. Komponen informasi dan komunikasi merupakan bagian sistem akuntansi dalam perusahaan dapat secara efektif mengidentifikasi, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi-transaksi dalam suatu entitas dan memelihara akuntabilitas dari aset yang dimiliki. Baik, yang berikutnya adalah pemantauan. Pemantauan ini adalah komponen terkait bagaimana perusahaan memantau seluruh komponen pengendaliannya untuk memberikan feedback bagi perbaikan yang harus menerus dalam rangka aktivitas pengendalian intern. Komponen pemantauan meliputi pemantauan yang berkesinambungan baik yang dilakukan oleh unit yang berfungsi sebagai auditor internal maupun oleh manajer unit terkait dan evaluasi terpisah yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya adalah strategi untuk korporat. Strategi korporat ini memfokuskan tentang where to complete, sebaliknya pertanyaan how to complete merupakan dasar perumusan strategi di tingkat unit bisnis. Dalam merumuskan strategi korporat, terdapat dua permasalahan penting, yaitu bentuk usaha apa seharusnya perusahaan dijalankan, serta misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Selanjutnya ini adalah contoh strategi untuk korporat. Yang pertama itu perusahaan dengan industri tunggal, yaitu perusahaan yang bergerak hanya dalam satu unit produk, misalnya Exxon yang hanya bergerak dalam industri petroleum, Common, Grate Industri, Ford, McD, Timah. Yang kedua, perusahaan dengan diverifikasi yang berhubungan, yaitu terdiri dari kelompok perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasional. Misal Procter & Gamble atau Pampers, deterjen, sabun, dan pasta gigi. Unilever, Indofood, Johnson & Johnson.